Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 2498, 3499, 34500. Dev dan hantu tua menunggu lama, tetapi tidak melihat bencana guntur turun, jadi mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Tuan Chen, apa itu? Penatua hantu tua Gunung Tianmo melihat seekor binatang iblis kecil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di bawah awan bencana iblis. Dev juga terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, binatang kecil ini benar-benar dapat memblokir kesengsaraan guntur dari awan bencana guntur iblis. Oh, aku hampir lupa, makhluk kecil ini adalah tunggangan Raja Iblis, jadi dia tidak takut pada Raja Iblis. Hantu tua, kita akan baik-baik saja, kita akan baik-baik saja. Hantu tua Gunung Tianmo mendengarkan kata-kata Dev dan sedikit bingung, tetapi melihat ekspresi bersemangat Dev, dia tahu bahwa awan bencana guntur iblis tidak akan membahayakan mereka. Tuan Chen, ada beberapa bencana guntur yang datang dari belakang. Saya ingin tahu apakah makhluk kecil ini dapat menahannya? Hantu tua Gunung Tianmo bertanya. Seharusnya tidak apa-apa, mari kita tunggu dan lihat. Dev mengikuti hantu tua Gunung Tianmo untuk menunggu kesengsaraan guntur kelima. Di langit, awan bencana iblis sepertinya mulai muncul, dan kilat menyambar di awan gelap. Tetapi sebelum bencana guntur kelima terjadi, terlihat binatang yang menelan langit itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya dengan keras. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju awan bencana guntur iblis. Bencana guntur itu tampak sadar, berjuang untuk melepaskan diri, terus-menerus mengubah bentuknya, dan mencoba melarikan diri dari hisapan besar ini. Namun perjuangan awan bencana guntur itu sia-sia, dan pada akhirnya mereka semua tersedot ke dalam perut binatang penelan langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan matahari menyinari semua orang dengan hangat. Uwik, tiba-tiba, binatang yang menelan langit itu bersendawa. Hanya bersendawa ini menyebabkan seluruh bumi bergetar seketika. Apakah itu Luo Shouhai atau Penatua Chu? Mereka semua berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke binatang kecil yang menelan langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan tidak peduli dengan pandangan orang lain, tetapi tiba-tiba jatuh, berlari kembali ke cincin penyimpanan Dev dan tertidur. Tidak ada lagi, awan bencana guntur iblis telah hilang. Hantu Gunung Tianmo sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Bencana guntur di belakang telah hilang, jangankan kesengsaraan guntur, bahkan awan kesengsaraan itu pun telah hilang. Dev juga sangat terkejut, dia merasa bahwa binatang yang menelan langit ini bisa menelan kesengsaraan guntur adalah hal yang baik, tetapi ia bahkan menelan seluruh awan kesengsaraan ajaib itu sungguh keterlaluan. Hantu tua, ini bisa dianggap mengalahkan awan bencana guntur iblis. Sebaiknya kau segera menerobos. Aku pergi dulu. Dev meminta hantu tua Gunung Tianmo untuk menerobos, lalu bangkit dan pergi. Tapi saat Dev keluar dari ruangan, dia melihat Luo Shouhai dan yang lainnya menghadapi orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Ketika dia melihat Dev keluar dari tempat hantu tua, Penatua Chu mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar kamu. Monster apa yang baru saja menelan awan kesengsaraan iblis? Penatua Chu benar-benar ingin tahu benda apa yang bisa menelan awan kesengsaraan iblis. Atas alasan apa harus kuberitahukan padamu? Dev tersenyum dingin. Dev, kamu telah membunuh anggota aliansi penyegel iblis, dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku tidak peduli dengan awan kesengsaraan iblis. Kamu harus mati hari ini. Zuo Xuan berteriak dingin pada Dev. Dev melirik Zuo Xuan dan berkata dengan dingin, kamu adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, kan? Kudengar kamu tidak memiliki kemampuan nyata selain mengandalkan reputasi ayahmu untuk memamerkan kekuatanmu. Omong kosong, aku tidak memiliki kemampuan. Bagaimana seserang septimu yang hanya kultivator alam kesengsaraan tingkat pertama bisa mengatakan itu? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Zuo Xuan menuju ke arah Dev. Tuan, jangan gegabah. Penatua Chu ingin menghentikan Zuo Xuan, tetapi Zuo Xuan telah mengambil tindakan. Begitu Zuo Xuan bergerak, Luo Shouhai, Baiqian dan yang lainnya juga mengikuti dan huru-hara dimulai lagi. Dev baru saja membantu hantu tua Gunung Tianmo mengatasi kesengsaraan, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk melawan Zuo Xuan. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Dev tidak bisa berbalik dan melarikan diri. Belum lagi hantu tua Gunung Tianmo masih berada pada rintangan terakhir untuk menerobos. Melihat serangan Zuo Xuan, Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Zuo Xuan. Dalam sekejap,
pedang pembunuh naga melepaskan ratusan atau ribuan energi pedang, memotong kehampaan dan mengembun menjadi badai energi pedang, langsung menuju Zuo Xuan. Zuo Xuan mendengus dingin, dan tiba-tiba aura keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti gelombang di laut, gelombang demi gelombang. Energi pedang langsung terhempas, dan pedang Dev terselesaikan seketika. Dev melawan dari belakang energi pedang, dan tinju cahaya suci langsung meledak. Sekarang semua kekuatan spiritual, energi naga dan bahkan kekuatan asli di tubuh Dev hampir habis. Satu-satunya yang dapat digunakan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dan hanya tinju cahaya suci yang cocok untuk bentuk kekuatan paling murni ini. Tinju Dev meledak dengan cahaya kemasan, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Zuo Xuan seperti bola meriam. Zuo Xuan merasakan tinju cahaya suci Dev dan langsung tertawa. Hahaha, apakah kamu sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhmu dan mulai menggunakan kekuatan tubuh fisikmu? Kamu tidak ingin mengalahkanku dengan kekuatan tingkat rendah ini, bukan? Zuo Xuan tertawa keras, lalu memadatkan kekuatan spiritual dengan kedua jarinya, dan kemudian menunjuk tiba-tiba, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan langsung memblokir tinju cahaya suci Dev. Harus diakui bahwa Zuo Xuan bukanlah pemain sandiwara, dia memang memiliki kekuatan. Melihat tatapan arogan Zuo Xuan, Dev sangat marah. Terlihat Dev tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian energi pedang ada di mana-mana dan cahaya pedang muncul di belakang Dev. Jika Dev tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar esensi dan darahnya. Jika roh pedang Zhongli tidak terluka, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menariknya sekarang. Bahkan jika dia dapat menarik busur Raja Dewa, Dev tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Artefak penyelamat nyawa lainnya adalah lonceng pola naga, ini hanya pilihan terakhir, dan Dev tidak akan mengeluarkannya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah karena memiliki batu giok. Jika Dev memamerkan terlalu banyak senjata ajaib, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Ribuan lampu pedang muncul di belakang Dev, lalu langsung menuju belok kiri. Dengan sedikit kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan jika esensi dan darahmu terbakar? Zuo Xuan mendengus dingin, dan kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan kemudian kerangka besar terbentuk di belakangnya, memancarkan aura jahat. Luosi, pedang 10.000 pedang, kemudian bertabrakan dengan kerangka besar itu. Dev terus mundur, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia membakar esensi dan darahnya, Dev tidak dapat mengalahkan putaran kiri ini. Ribuan cahaya pedang perlahan menghilang, dan kerangka besar yang terbentuk oleh kabut hitam juga menghilang. Dev menopang dirinya di tanah dengan pedang pembunuh naga, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dev, Baiqian sangat cemas saat dia melihat Dev sama sekali tidak dapat menurunkan putaran kiri itu. Tapi tidak ada gunanya merasa cemas, dia terjerat oleh beberapa orang dari aliansi penyegel iblis dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aliansi penyegel iblis memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat, dan sekarang Baiqian dan yang lainnya berada dalam bahaya. Luo Shouhai, khususnya, hanya bisa menangkis serangan Penatua Chu. Nak, pergilah ke neraka. Zuo Xuan tersenyum dingin dan menepukkan telapak tangannya langsung ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, melihat Zuo Xuan menamparnya dengan telapak tangannya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Sepertinya Dev akan menahan telapak tangan kiri ini. Tuan muda, tepat ketika Zuo Xuan hendak menamparnya, seseorang tiba-tiba berteriak Zuo Xuan. Memalingkan kepalanya ke kiri, dia melihat bahwa itu adalah Penatua Fei. Apa urusanmu? Zuo Xuan mengerutkan kening, sangat tidak senang. Dia sangat tidak senang karena Penatua Fei mengganggunya saat ini. Tuan, sekarang Dev hanyalah kura-kura di dalam guci, mengapa repot-repot Tuan sendiri yang melakukannya? Saya akan membantu Tuan, Penatua Fei berkata kepada Zuo Xuan. Pergilah, aku ingin membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Zuo Xuan memarahi Penatua Fei. Penatua Fei tampak malu, menundukkan kepalanya dan mundur. Tapi Zuo Xuan mengabaikan Penatua Fei dan menatap Dev lagi, mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi saat Zuo Xuan mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya perak dan lengan Zuo Xuan langsung terbang. Zuo Xuan tertegun sejenak dan rasa sakit yang hebat segera menimpanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat lengannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Wajah Zuo Xuan dipenuhi rasa tidak percaya dan dia menatap Penatua Fei dengan marah. Terlihat Penatua Fei memegang pedang panjang di tangannya, dia memanfaatkan kurangnya perhatian Zuo Xuan dan memotong lengan Zuo Xuan. Kamu benar-benar gila, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Zuo Xuan berteriak pada Penatua Fei. Tentu saja aku tahu, aku tidak ingin menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu dan dimarahi olehmu. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Dev ini karena aku meminum racun Dev. Jika dia mati, saya juga tidak akan hidup.
kata Penatua Fei sambil tersenyum dingin. Kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis kami, tahukah kamu konsekuensinya? Seluruh istana tanpa jiwamu akan mati. Zuo Xuan mengertakkan gigi, gatal karena kebencian. Istana tanpa jiwa telah lama mati. Istana tanpa jiwa sekarang hanyalah boneka dari aliansi penyegel iblismu. Aku tidak peduli. Penatua Fei tidak peduli sama sekali. Saya bunuh kamu. Zuo Xuan meraung dan hendak menyerang Penatua Fei. Tetapi pada saat ini, Dev melihat peluang yang tepat, dan pedang pembunuh naga terletak tepat di bahu Zuo Xuan. Selama dia berputar ke kiri, kepalanya akan bergerak. Ada sedikit ketakutan di mata Zuo Xuan, dan dia berteriak kepada Dev, "Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Apakah kamu mengancamku?" Pedang pembunuh naga di tangan Dev menembus jauh ke dalam daging Zuo Xuan. Jangan bunuh aku." Tiba-tiba Zuo Xuan sangat ketakutan. Berhenti. Pada saat ini, Penatua Chu mengetahui bahwa Zuo Xuan dikendalikan oleh Dev dan terkejut. Sebuah telapak tangan menamparkan dada Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Penatua Chu langsung menemui Dev. "Nak, biarkan tuan muda kita pergi, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." "Paman Chu, selamatkan aku, selamatkan aku." Melihat Penatua Chu, Zuo Xuan berteriak dengan cepat, "Aku paling benci ancaman dari orang lain." Setelah Dev selesai berbicara, dia menebasnya dengan pedang di depan Penatua Chu. Kepala Zuo Xuan terbang tinggi, lalu berguling ke tanah. Kabut hitam keluar dari tubuh Zuo Xuan. Ini adalah jiwa Zuo Xuan. Apakah menurutmu kamu bisa hidup kembali setelah mempelajari beberapa trik dari kultivator iblis?" Dev mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih jiwa Zuo Xuan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus jiwa Zuo Xuan. Dengan teriakan Zuo Xuan, Dev menghancurkan jiwa itu hingga berkeping-keping. Jika kamu berani membunuh tuan muda kami, kamu harus mati." Penatua Chu menjadi gila dan memukul Dev dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat daripada Luo Shouhai. Auranya mengunci Dev, membuatnya tidak dapat menghindarinya. "Tuan Chen, Tuan!" Luo Shouhai, Helena dan yang lainnya berteriak saat melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meledak di dalam gedung, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. "Beraninya kalian, berani tidak menghormati Tuan Chen, kalian mencari kematian." Terlihat mata hantu tua Gunung Tianmo tua bersinar, seolah-olah makhluk surgawi datang ke dunia, dan auranya langsung terkunci pada Penatua Chu, menyebabkan sosok Penatua Chu gemetar. Pada saat ini, orang tua hantu Gunung Tianmo sedang bersemangat dan aura kultivasinya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan. Bersambung. Perintah